Jadi di video ini saya akan membahas kesalahan dalam berkebun kelapa sawit bagi pemula. Bagi pemula tidak menurut kemungkinan lagi kelapa sawit akan menjadi primadona di kalangan para petani. Banyak dari kita para petani berbondong-bondong untuk menanam kelapa sawit. Ada yang sudah berbuah dan ada yang pemula. Salah satu hasil yang sangat menjanjikan dan penjualannya sangat mudah, tidak perlu susah payah menjual buahnya. Ada beberapa kesalahan dalam berkebun kelapa sawit, yaitu yang pertama, sahabat tani, kesalahan yang pertama adalah pemilihan bibit. Banyak kita yang pemula-pemula biasanya mengambil bibit cabutan. Bibit cabutan di sini disebut tanaman liar, sahabat. Bibit cabutan yang berada di PT-PT yang tumbuh liar itu kita cabut dan kita tanam di kebun kita. Itu sangat tidak efektif ya sahabat. Seperti di video ini, sawit ini sawit cabutan sahabat. Banyak yang sawit jantan dan tidak seperti bibit unggul. Seperti ini sahabat, sudah jelas 35 ton per tahun. Ini bibit varietas PPKS Simalungun. Ini contohnya video ini. Kalau bibit cabutan biasanya 10 tahun ke depan akan kurang produksinya dan hasilnya sangat mengecewakan sahabat. Tidak jelas berapa ton per tahun. Itulah kesalahan yang harus kita prioritaskan. Jangan sampai kita asal-asalan untuk menanam kebun kelapa sawit kita nanti. Untuk yang kedua, sahabat tani, untuk yang kedua adalah jarak tanam. Jarak tanam sangat perlu diperhatikan saat menanam kebun kelapa sawit ya sahabat. Jarak tanam itu sangat perlu sekali. Contohnya yang dari batang ke batang sahabat, ini jarak dari pohon sawit ini yang efektif adalah 9x9 sahabat tani, segitiga mata 5. Itu yang dianjurkan oleh perusahaan sahabat. Jarak sawit itu tidak seperti nanam pinang sahabat. Semakin banyak batang, semakin banyak buah. Tidak sahabat. Itu yang perlu kita perhatikan untuk pemula-pemula ini. Ada yang membuat tanaman sawit 5x5 jaraknya. Itu sangat terlalu rapat ya sahabat. Ini contohnya videonya. Sehingga buahnya akan kerdil dan daun pelepahnya akan saling berdempetan sahabat. Sangat berpengaruh sehingga batang dan buahnya akan kerdil dan kecil. Itulah kesalahan dalam penanaman kelapa sawit dengan jarak yang asal-asalan. Untuk yang ketiga sering kita lalaikan para petani pemula, yaitu perawatan sahabat. Perawatan ini sangat perlu
Seperti yang dicontohkan ini, kita sudah melakukan pembersihan dengan cara disemprot gulma-gulma, rumput-rumput sejenisnya. Itu sangat perlu ya sahabat, sangat perlu sekali, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan kelapa sawit kita. Perawatan ini sangat perlu ya sahabat, paling tidaknya minimal setengah tahun sekali ya sahabat. Kalau kita tidak merawat kebun kelapa sawit, itu akan memperlambat pertumbuhan sahabat. Dan seperti kita menanam kelapa sawit baru, itu hama sangat banyak sahabat. Kalau kita biarkan semak, kalau kita baru menanam, itu biasanya banyak dimakan hama, seperti hama tikus dan sebagainya. Makanya perawatan ini sangat penting sahabat. Itulah yang kesalahan yang ketiga, perawatan kebun kelapa sawit. Untuk kesalahan yang empat sahabat tani, ini juga sangat perlu ya sobat. Ini adalah pemupukan. Pemupukan di sini sangat memerlukan. Pemupukan tergantung pada kita ya sobat. Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, dan 6 bulan sekali pemupukannya. Pemupukan sangat perlu untuk mempercepat pertumbuhan buah. Seperti kami memupuk dengan dosis 250 gram per sudah manen dengan sistem kocor. Bisa melihat video-video channel ini sahabat. Sudah ada video-video hasil dari pengocoran 250 gram. Kalau kami menggunakan NPK Mutiara 1616 dengan dosis 250 gram dan kita kocorkan dalam 5 liter air setiap sesudah manen sahabat. Kita sisakan uang 200 untuk membeli pupuk NPK Mutiara 1616 sebanyak 10 kilo sahabat. Untuk memupuk kelapa sawit sekitar 40 batang sahabat. Itu dia, ada 4 kesalahan pemula penanaman pokok kelapa sawit. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya sahabat tani, agar channel ini dapat berkembang dan dapat mendapat gaji nantinya sahabat. Karena tinggal sedikit lagi kita akan mendapat 1000 subscribe. Mohon bantuannya di subscribe. Yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati video-video dari channel ini. Oke sahabat, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.